Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsari Ahmadyanti, NIM 087, kelas 6C, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai tugas UTS atau ujian tengah semester praktikum teknik animasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Blender. Software Blender sendiri merupakan sebuah software gratis atau open source, di mana software Blender mendukung semua konsep 3D modeling, yaitu ada untuk modeling, kemudian ada animation, kemudian juga ada rendering. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari software Blender. Nah, di sini ada pop-up yang berisi new file, dimana yang kita gunakan untuk membuat file baru. Kemudian ada recent file, atau file-file yang pernah saya buat atau saya buka. Nah, kemudian pada bagian atas ada menu untuk software Blender. Yang pertama ada file, ada edit, kemudian ada render, window, help, dan yang lain. Kemudian juga ada beberapa fitur, ada object mode. Sini kita gunakan untuk ada select box, kemudian ada kursor, ada move yang kita gunakan untuk memindahkan objek, atau kita juga bisa gunakan dengan cara tekan G. Kemudian ada rotate atau rotasi. Kita juga bisa shortcut dengan cara tekan R. Kemudian ada scale untuk resize dari ukuran objek. Kita bisa juga melakukan dengan cara tekan S. Kemudian ada transform. Untuk yang kedua ada edit mode atau mode edit juga sama, hanya saja ada beberapa tambahan fitur yang bisa digunakan untuk manipulasi atau mengedit objek yang kita inginkan. Kemudian di sini ada scene collection, berisikan daftar objek-objek yang ada pada workspace yang kita buka sekarang, yaitu ada light, ada cube, dan juga ada kamera. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk modifikasi objek sesuai dengan keinginan kita. Kemudian lanjut untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modifier objek. Untuk modifier sendiri itu sebuah fitur khusus yang kita gunakan untuk diterapkan pada objek, sehingga memudahkan kita untuk membuat animasi 3D dari objek tersebut. Untuk modifier yang saya jelaskan di sini ada dua. Yang pertama ada subdivision surface yang kita gunakan untuk memperhalus permukaan dari objek yang kita pilih. Kemudian ada mirror yang digunakan untuk membuat bayangan bentuk benda yang tergambar seperti cermin. Oke, langsung saja saya praktekkan. Nah, yang pertama kita akan memperkecil terlebih dahulu ukuran dari objek cube. Di sini kita bisa lakukan dengan cara tekan S. Nah, di sini saya akan memperkecil ke sumbu Z, kemudian tekan Z. Maka untuk objeknya hanya bisa dibesarkan atau dikecilkan pada sumbu Z. Seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya saya akan masuk ke edit mode, kemudian saya tambahkan modifier subdivision surface. Di sini pilih add modifier, kemudian subdivision surface. Kemudian kita untuk viewpointnya lebih dibesarkan lagi. Viewpoint sendiri besaran yang bisa kita gunakan untuk memperhalus tampilan dari objek. Kemudian tekan Ctrl R. Kita geser ke sisi sebelah sini. Kemudian tekan Ctrl R lagi. Nah, begini tampilan dari objek. Kita coba pindah. Nah, begini tampilannya. Jadi permukaan dari objek yang tadinya
cube atau kubus itu berubah menjadi lebih halus. Selanjutnya untuk modifier yang kedua ada mirror. Kita pilih dulu modifiernya, kita tambahkan di sini modifier mirror. Nah, kemudian untuk mirror sendiri seperti tadi digunakan untuk membuat bentuk benda yang tercipta lainnya seperti cermin ya. Nah, di sini kita pindah terlebih dahulu ke face select. Nah, untuk yang pertama itu ada vertex select. Itu digunakan untuk milih titik. Untuk edge-nya itu garis. Untuk face itu sisi. Kita pilih di sini aja. Nah, di sini untuk mirrornya udah diaktifkan, mirror di sumbu X atau axis X. Maka jika kita extrude, maka sisi pada bagian X akan ikut juga sesuai dengan yang kita pilih, sesuai dengan objek yang kita modifikasi. Seperti ini. Karena kita menerapkan mirror pada sumbu X, yaitu sumbu yang bergaris merah di sini. Maka untuk objeknya juga akan sama, modifikasinya sama dengan yang saya pilih, hanya pada sumbu X, yaitu di sini, yang lurus ini. Kemudian jika kita juga ingin coba di sumbu Y, seperti ini, kita langsung tekan aja aksis Y, maka untuk modifikasi yang kita lakukan akan tertampil pada semua sisi di sumbu Y juga. Jika di sumbu Z juga bisa, yaitu secara vertikal ya. Di sini jadinya. Coba kita hilangkan, maka bagian bawah, karena sumbu Z itu lurus ke atas, maka bagian bawahnya juga akan tertampil mirror seperti bagian yang kita modifikasi tadi. Coba kita hilangkan sumbu X. Nah, maka yang bagian garis X di sini itu akan hilang juga. Bagian bawahnya juga tidak ada. Seperti ini. Nah, itu penerapan yang bisa kita gunakan pada modifier mirror untuk memanipulasi objek dengan bentuk seperti cermin. Kemudian selanjutnya saya akan membuat objek baru. Kita pilih aja, kita hapus untuk objek yang sudah ada di sini. Bisa langsung delete. Kita masuk ke objek mode, langsung delete seperti ini. Untuk membuat objek barunya bisa dengan cara tekan Shift A, kemudian pilih cube di sini. Dan di sini saya ingin memperkecil terlebih dahulu ukuran cube-nya dengan cara tekan S. Kemudian di sini saya ingin memperkecil atau resize ke sumbu Z. Seperti ini. Saya juga ingin besarkan atau panjangkan ke sumbu Y. Kemudian masuk ke edit mode, ganti ke perspektif atas dengan cara tekan 7. Kemudian saya akan buat garis perpotongan terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian saya masukkan terlebih dahulu modifier mirror. Kemudian pada bagian bawah, di sini saya akan buat kursi ya. Jadi bagian bawahnya sini kita pilih face terlebih dahulu. Kan buat kaki dari kursinya, kita langsung extrude seperti ini. Nah, maka nanti akan modifier mirrornya juga akan membuat sisi dari axis X sebelah sana itu juga ikut menyesuaikan sama seperti
face yang atau sisi yang tadi kita pilih. Karena kita buat 4 kaki, kita juga tekan di Y seperti ini ya. Kemudian selanjutnya coba buat kita apply dulu tab. Kemudian masuk lagi ke edit mode. Kemudian di sini saya coba buat di bagian ini. Kita extrude cut, kita pilih dulu mirror, kita extrude ke atas yang Y aja, sini ya, bentar, kurang panjang, yang Y kita extrude ke atas seperti ini. Kurang panjang ya, seperti ini. Kemudian saya buat terlebih dahulu garis perpotongan, Ctrl R, yang nanti saya buat dulu garisnya seperti ini. Kemudian pilih face juga, kita masuk dulu, kita apply, masuk ke edit mode, pilih face, sisi yang sebelah sini, tambahkan modifier mirror, kita tekan dulu yang Y, kita mirrornya kita masukkan axis Y, kemudian kita extrude, kita panjangkan seperti ini. Jika sudah terhubung langsung saja seperti ini ya. Jadi untuk membuat bagian sini kita bisa juga menerapkan fungsi mirrornya seperti ini. Kemudian kita coba buat garis lagi untuk bagian tangannya ya, seperti ini. Kemudian kita apply dulu, kembali ke sini, pilih face, pilih sisi yang kemudian pilih modifier mirror, kemudian kita panjangkan, kita extrude segini, terlalu panjang ya. Kemudian tambahkan juga untuk sumbunya yang Y seperti ini. Kemudian kita juga apply dulu, kita kembali lagi ke edit mode, kemudian kita buat garis lagi ya untuk ini pegangan tangannya supaya bisa ke bawah seperti ini aja. Kemudian kita pilih sisi bawahnya seperti ini. Kemudian kita modifier mirror ke sumbu Y, kemudian kita extrude ke bawah seperti ini jadinya. Jadi semua sisi yang kita terapkan, misal kita pilih sumbu Y atau sumbu X, itu akan mengikuti sesuai dengan objek, modifikasi objek yang kita terapkan seperti ini. Jadi di sini sudah jadi untuk kursinya. Kemudian saya coba buat objek baru ya dengan cara Shift A. Kemudian kita pilih yang cube, kita geser dulu, geser ke sumbu Y, tekan G, kemudian tekan Y
seperti ini. Kemudian kita coba perkecil ukurannya dengan cara tekan S, kemudian Z. Kemudian kita pilih modifier subdivision surface. Kita masuk ke edit mode. Kemudian kita tekan Ctrl R. Kita coba panjangkan di sisi samping sini. Juga sisi sampingnya. Kemudian kita lebih haluskan lagi, viewpointnya kita tambah. Seperti ini kita pakai buat bantalannya ya. Coba ini. Seperti ini, kemudian kita pindahkan ke atas kursi ya. Kita tekan G kemudian Y. Ini aja. Kan ini kurang ke atas, kita bisa G kemudian ke sumbu Z atau aksis Z. Seperti ini. Coba kita panjangkan menyesuaikan dengan kursinya. Scale ke Y. Kita geser dulu. Seperti ini. Nah, ini udah selesai untuk objek yang saya buat. Sini saya buat kursi seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.